Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Kak Vika. Di sini Kakak akan menjelaskan. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ada makhluk hidup apa sajakah yang ada di gambar ini? Ya, benar sekali. Pada gambar ini terdapat dua makhluk hidup, yaitu manusia dan juga hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat gerak dibagi menjadi dua. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, dan alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang perhatikan gambar ini. Tulang adalah yang ini, yang ibu tunjuk dengan panah. Ini adalah tulang yang disebut dengan alat gerak pasif. Sedangkan ini, yang berwarna kemerahan pada gambar, ini adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot disebut dengan alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi tulang dapat bergerak dengan bantuan dari otot. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat gerak hewan. Alat gerak hewan diantaranya adalah kaki, kemudian sayap, sirip, dan juga otot perut. Nah, alat gerak ini yaitu kaki, sayap, sirip, dan juga otot perut tidak hanya digunakan untuk bergerak. Pada beberapa hewan, alat geraknya dapat juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga berenang. Nah, sekarang kita akan melihat hewan yang bergerak dengan kaki. Perhatikan gambar hewan berikut ini. Di sini yang pertama ada rusa. Rusa merupakan salah satu contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Ya, dapat kalian lihat di sini ya. Begitu juga dengan katak. Katak bergerak juga dengan kaki. Dan juga orang utan. Orang utan ini bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, orang utan ini selain menggunakan kaki, dia juga bergerak dibantu dengan lengannya. Masih banyak lagi ya contoh-contoh hewan yang bergerak dengan kaki yang lainnya. Kemudian hewan yang bergerak dengan sirip. Tahukah kamu hewan apa itu? Benar sekali, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Kemudian, hewan yang bergerak dengan otot perut. Nah, siapa yang tahu hewan apa? Ya, hewan yang bergerak dengan otot perut adalah ular. Kemudian, hewan yang bergerak dengan sayap. Nah, kamu pasti tahu hewan yang bergerak dengan sayap. Ya, hewan yang bergerak dengan sayap adalah burung. Selain burung, hewan yang bergerak dengan sayap adalah lebah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan hewan berikut ini. Ya, ini adalah kelinci. Jika kalian amati, apa ya kira-kira alat gerak dari kelinci? Ya, alat gerak dari kelinci adalah kaki. Fungsi kaki kelinci itu untuk bergerak. Nah, kelinci bergerak dengan meloncat-loncat menggunakan kakinya ini. Sekarang perhatikan lagi gambar ini. Di sini ada gambar kelinci dan juga siput. Nah, tadi kalian sudah mengetahui ya kalau kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Nah,
Sedangkan kalau siput ini bergerak menggunakan apa ya? Ya, siput bergerak dengan menggunakan otot perut. Jadi perbedaannya kalau kelinci bergerak dengan menggunakan kaki, sedangkan siput bergerak menggunakan otot perut. Nah, ini siput bergerak dengan menggunakan otot perut. Sedangkan ada lagi hewan ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak dengan menggunakan tentakelnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang kelompok hewan. Kelompok hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya seperti kelinci, kucing, burung, ular, ikan, dan juga katak. Dan yang kedua adalah invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya seperti cacing, kupu-kupu, lebah, siput, dan semut. Hewan invertebrata ini sebagian besar hewannya itu lunak, tidak seperti hewan vertebrata. Namun jika diperhatikan lagi, kedua kelompok hewan ini umumnya memiliki alat gerak yang serupa. Seperti contohnya kucing dan semut. Kucing bergerak dengan menggunakan kaki, dan semut bergerak juga dengan menggunakan kakinya. Padahal yang satu adalah hewan vertebrata, sedangkan semut hewan invertebrata. Sama juga dengan kupu-kupu dan burung. Kupu-kupu bergerak menggunakan sayapnya. Burung pun bergerak dengan menggunakan sayapnya. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Bisa kalian lihat di sini ya. Sekarang perhatikan hewan ini. Ini adalah kelelawar. Dan yang ini adalah lalat. Tahukah kamu apa perbedaan dari kedua hewan ini? Apa perbedaan dari kelompok hewannya? Ya, kelelawar termasuk hewan vertebrata, sedangkan lalat ini termasuk hewan invertebrata. Sekarang kita akan mempelajari apa saja perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Amati tabel berikut ini. Yang pertama, hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata ini punya bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, dan kaki. Sedangkan invertebrata, susunan tubuhnya itu lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Berikutnya, hewan vertebrata ini alat pencernaannya memanjang dari mulut sampai ke pembuangan atau sampai ke anus. Sedangkan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Nah, sekarang perhatikan. Kelelawar. Kelelawar ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Bisa kalian lihat di sini tulang belakangnya. Dan ini adalah hewan lalat. Nah, bisa kalian lihat ya perbedaannya. Kelelawar ini memiliki tulang belakang, sedangkan lalat tidak memiliki tulang belakang. Jadi kelelawar adalah vertebrata dan lalat invertebrata. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Baiklah, mungkin sekian materi pembelajaran fisika yang dapat kakak sampaikan. Semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran fisika yang lainnya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.